melaporkan bahwa anak pelapor atas nama IST umur 22 tahun telah hilang kontak dengan keluarga sejak tanggal 22 Desember 2022, di mana anak tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 berangkat dari Ranal Nias menuju Padang bersama dengan Serda AAM yang berdinas di Denpom Ranal Nias. Kami mendapatkan pengakuan bahwa oknum tersebut Serda AAM beserta satu orang warga sipil atas nama MAA telah menghilangkan nyawa saudara IST pada tanggal 24 Desember 2022 sore hari dengan cara ditusuk menggunakan pisau, kemudian jenazahnya dibuang di daerah Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Aku bersama kamu di dodokku, wah, kamu di dodokku pendidikan abai. Barang bukti yang akan kita cari yaitu pisau ya, pisau yang digunakan untuk menusuk daripada korban. Informasi terakhir dari hasil pemeriksaan bahwasanya pisau dibuang di sungai di daerah Siteba atau Siteba ya. Coba. Itu kepet doang. Tapi anak turun motor lah. Kian nggak saat? Iya. Oh, tujuh. Mati ya. Ada tanggal. Tahu cewek yang tuh. Dia pakai pikat tiap konten. Udah tahu. Gua ngerti ya. Pasti kali ke lama itu. Tak do, jatuh ko. Hah? Di siko po siang buang. Dompet. Dompet itu terisi ase. KTA ada baru KTA ada nggak ada cara tapi kan ini uji angkatan sasis nggak ada orang gue loh nggak ada beda still enak Orang tua Iwan yang telah kembali ke Nias langsung menjumpai Serda Adan untuk mempertanyakan keberadaan sang putra kesayangannya. Bukan kabar baik yang diterima orang tua Iwan, melainkan kabar duka yang sangat menyakitkan bagi seluruh keluarga besar Iwan Telaum Banua. Iwan Telaum Banua ternyata telah tewas di tangan Serda Adan pada 24 Desember 2022, tepatnya 2 hari setelah foto Iwan dengan seragam TNI dikirim ke orang tua Iwan. Iwan dibunuh Serda Adan dengan cara menusuk perut korban dengan pisau. Untuk menghilangkan nyawa Iwan Telaum Banua, Serda Adan tak kerja sendiri. Ia dibantu Alvin, seorang warga sipil. Setelah Iwan dibunuh, jasadnya kemudian dibuang ke jurang di daerah Talawi, Sawalunto, Sumatera Barat. Kalau Anda melihat dari kronologi, pelaku ini sudah pro atau bagaimana? Bisa saya lebih berkecenderungan ini amatir ya, atau pertama kali melakukannya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah pro, maka dia akan kemudian sampai pada satu fenomena yang terus terang itu lebih banyak saya ambil dari kalangan ya saya sebut saja kepolisian ya, di mana fenomena ini terjadi yang namanya fenomena menunggang kuda sambil memanah. Jadi bayangkan orang memanah sambil menunggang kuda. Bayangkan tingkat akurasinya.
tingkat probabilitas untuk tepat pada sasaran tentu kecil sekali kan. Ini melambangkan satu fenomena di mana orang itu menjanjikan kelulusan bagi seseorang ya kepada banyak orang, pada sebenarnya dia nggak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa untuk membuat orang itu lulus. Jadi dia misalnya dia pura-pura saja datang ke kantor SDM ya, pura-pura mengurus sesuatu lalu keluar. Lalu kemudian orang yang sudah menunggu di luar itu mengatakan bahwa oh iya dia sudah ngurus tuh. Padahal sebenarnya dia hanya ke WC lalu keluar begitu ya. Nah, apa yang dilakukan adalah dia memanfaatkan unsur probabilitas. Dia misalnya berjanji pada 10 orang, maka dari 10 orang itu lalu dia berpikir, masa sih dari 10 orang ini tidak ada 1 atau 2 yang lulus gitu ya. Nah, ketika kemudian ada 1 dari 2 orang lulus, maka uang itulah yang diambil, yang ini dikembalikan. Sesimpel itu ya. Nah, karena uang yang diambil itu cukup banyak jumlahnya, maka walaupun hanya 1 atau 2 orang lumayan begitu ya. Nah, itu adalah konteks yang pro ya, di mana dia sudah amat yakin dengan situasinya, sudah merasa bahwa kalau cuma 1 nggak puas dari segi besarannya, dan dia sudah bisa menjamin rangkaiannya, maka nampaknya dia akan memainkan tadi pola menembak memanah sambil menunggang kuda, itu sebutannya. Nah, saya kira dalam hal ini menurut saya sang pelaku belum sampai ke tingkat itu. Makanya kemudian dia hanya mencari orang yang bisa ditipu ya, dan kemudian lalu diperas orangnya, tapi kemudian dia belum berpikir untuk mencari orang lebih banyak. Mungkin kalau dia berhasil pada saat ini, maka dia akan melakukannya pada orang-orang yang lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya. Minta tolong kepada Panglima, Presiden, Pak Yasona Lawli supaya didukung ini, jangan merajalela ini ke masyarakat. Terutama dulu kepentingan kami sebagai orang tua korban ini, supaya didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri, ke halamannya, supaya kami biar hanya tulang satu saja yang penting dibawa ke Nias dan didukung secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kedua, semua kerugian yang sudah keluar dan dikembalikan, karena saya ini sudah menderita dan anak saya sudah gagal semua ke sekolah. Terungkapnya kematian Iwan Telaum Banua ini setelah orang tua korban melapor ke Pangkalan Angkatan Laut Nias. Usai Iwan Telaum Banua tak kunjung pulang dan keberadaannya tidak jelas. Perkara pidana untuk Serda Sersan 2 Pom Adan Aryan Marsal telah melakukan pelanggaran pasal 378 KUHP, kemudian 338, 339 dan 340 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara.